Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amandana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, membangunkan kami dari tidur. Dan hanya kepadanya kami dibangkitkan. Segala pujian dan syukur kita untuk Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini saum hari yang ke-24. Mungkin ada juga yang sudah ke-25. Bagi yang mulai lebih awal saum serta sholat Isya berjamaah malam ini. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang telah menunjukkan ke jalan yang benar, jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum malam ini saya coba berbagi tentang tanda-tanda kiamat dan bagaimana kita menyikapinya. Al-Quran dalam surah Al-Haqqah menyebutkan sebagai berikut. Al-Haqqah, hari kiamat yang pasti datang. Fa'ija nufika fis-suri nafhatu wahidah. Apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan, wa humilatil ardu wal jibali faduhata dahata wahidah, dan bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan dengan sekali benturan. Faya umma iji waqatil waqiyah, pada hari itu terjadilah kiamat. Yauma izin turaduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhan, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Coba kita berpikir jernih. Fenomena apa yang sudah terjadi sampai dengan hari ini? Hari ini kita sedang menjalankan Ramadan 1447 Hijriah, hari ke-24 atau 25. Kita saat ini berada di 1447 Hijriah menuju ke 1500 Hijriah, maka hanya tinggal 53 tahun lagi. Lalu fenomena lainnya bahwa kita sebagai umat Islam sedang berada di fase mana? 5 fase perjalanan umat Islam. Fase pertama, fase nubuwah, masa ketika umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang diutus menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Pada saat fase pertama ada transisi Sakifah Bani Sa'idah, peristiwa musyawarah para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad untuk menentukan pemimpin umat Islam. Pada pertemuan itu sahabat sepakat membayar Abu Bakar Ali As-Siddiq sebagai khalifah pertama, sehingga menjadi awal peralihan dari fase nubuwah kenabian menuju khilafah ala minhaj an-nubuwah. Kita masuk ke fase kedua, fase khilafah rasidah ala minhaj an-nubuwah, masa kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad yang berjalan mengikuti metode, nilai dan prinsip kenabian dalam menjalankan pemerintahan, keadilan dan syariat. Masa transisi pada fase kedua terjadi setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan berakhirnya masa kepemimpinan singkat putranya Hasan ibnu Ali, sekitar 6 bulan. Selanjutnya kita masuk fase ketiga, fase mulkan adhan, yakni kerajaan atau monarki turun-temurun. Kekuasaan masih dipegang Islam tetapi sudah berbentuk kerajaan.
Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa transisinya pada fase ketiga adalah runtuhnya Turki Utsmani. Selanjutnya kita masuk ke fase keempat, fase mulkan Jabariyah, yakni kekuasaan yang memaksa atau otoriter, kepemimpinan yang memerintah dengan kekuatan dan paksaan. Mereka benci pada syariat Islam, menjalimi para ulama. Ini ciri khas di seluruh dunia. Mereka anti dengan syariat Islam. Saat ini kita berada pada fase keempat. Fase keempat ini akan selesai dengan masa transisi fardu. Kemudian kita mulai masuk ke menuju fase kelima. Jadi posisi kita sekarang ada di fase 4 yang akan menuju ke fase kelima. Kembalinya khilafah ala minhaj an-nubuwah di akhir zaman. Akan kembali muncul kepemimpinan Islam yang mengikuti metode kenabian. Kepemimpinan yang rasyidah yang diberi petunjuk atas minhaj kenabian. Fase yang akan datang besok insya Allah fasenya Imam Mahdi. Saat ini kita melihat fenomena-fenomena lainnya, bumi hangus, genosida negeri Palestina oleh Zionis Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala wujudkan skenario di luar pemikiran manusia, out of the box ya kalau dalam istilah manusia. Apa yang telah dilakukan Zionis Israel langsung diwujudkan saat ini oleh kekuatan Islam di Iran untuk meratakan pemukiman Zionis Israel, termasuk pangkalan militer milik Amerika Serikat, sekutu Zionis Israel di Timur Tengah, diantaranya di UAE, United Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Kekuatan super canggih Amerika Serikat dan Zionis Israel di mata dunia tidak ada artinya bagi sang pencipta segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Hanya hitungan menit jam hancur lebur kekuatan Zionis Israel dan sekutu AS. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya jika tiba saatnya fase kelima yang sudah terlihat dan pasti datang, lalu masuk fase akhir zaman kiamat tiba. Mohon maaf mengingat waktu yang singkat, maka akan berlanjut pada kultum pertemuan berikutnya. Demikian kultum malam ini, semoga bermanfaat untuk jamaah khususnya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka liman nafian wa zikron halalan thayyiban wa asyan wa amalan bulu qabalan. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, baik dan luas, serta amal perbuatan yang diterima. Sumber Al-Quran Al-Haqqah, surat 69, kajian Ustadz Adi Hidayat, kajian Syekh Muhammad Al-Fuli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.